Nah, ini tugas kita itu. Kalian lihat ini. Ini di sini jari-jari itu bersinggungan dengan sisi bujur sangkar. Nah, berarti panjang sisi A ini dihitung dengan cara menghitung Pitagoras. A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 2R kuadrat. Nah, berarti A bisa dihitung kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke Pascal. Saya keluarkan ini dulu. Nah, jadi di Pascal kita mulailah. Sama seperti sebelumnya, harus ada namanya program delta L. Nah, karena kan kita mau menghitung luas, selisih luas lah gitu. Kemudian perlu variabel. Nah, variabel yang kita pakai sementara ini adalah jari-jari, kemudian sisi A, kemudian berikutnya adalah luas lingkaran, kemudian luas bujur sangkar. Nah, kemudian ini adalah semuanya real. Gitu. Nah, berikutnya kita mau bikin program, begin N. Nah, jadi sebelum kita membuat prosedur untuk lingkaran kan ada P. Nah, coba dulu buat right line P. Nah, mana tahu ya kan, ngerti dia, mana tahu ngerti. Kalau nggak ngerti dia nggak apa-apa, right line. Tes dulu. Nah, kita buat di sini namanya dulu delta L. Ternyata dia nggak error. Oh, ada P. Nah, ini adalah P. Jadi berarti P bisa nggak usah didefinisikan. Tapi nggak apa-apa. Kalau mau bikin P 3,14 boleh juga, nggak masalah. Tapi kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di yang ada di komputer lah. Nah, kemudian berikutnya karena P sudah ada, ini bolehnya dihapus lagi ini. Nah, yang nampak di sana tadi adalah jelas itu jari-jari lingkaran. Jadi bisa kita tentukan dulu R. R sama dengan misalnya jari-jari lingkaran itu 12 cm. Nggak masalah mau berapa dia. Jadi berikutnya kita kan menghitung luas lingkaran dulu, boleh. Mau luas bujur sangkar dulu, boleh juga. Tapi di sana ada 2 prosedur. Nah, jadi yang paling gampang kan yang sudah diketahui. Prosedur luas lingkaran. Nah, untuk masuk ke luas lingkaran perlu jari-jari. Nah, ya kan? Nah. Kemudian jari-jari ini real. Nah, bikinlah ini misalnya cara kita ini masih salah. Nggak apa-apa, coba aja. Real. Nah, kemudian luas lingkaran keluar. Nah, kalau seperti ini kan nanti nampak kayak angka 11 ini kan. Nah, kita buat aja sini luas lingkaran.
Nah, sementara kalau yang ini kayak pikirannya nanti LBS itu loops, luas bujur sangkar, boleh. Nah, kalau di sini bisa saja dibuat namanya luas lingkaran. Kemudian ini juga real. Nah, tapi yang real ini variabel. Kayak gitu. Variabel ya. Nah, berikutnya begin, kemudian saya mau tekan enter sebenarnya, tapi karena keypadnya rapat-rapat gitu, apa yang keluar. Nah, berarti sekarang luas lingkaran di sini sama dengan PR kuadrat. Jadi P kali R kali R. Udah selesai. Nah, berikutnya prosedur untuk luas ini bujur sangkar. Bujur sangkar. Nah, untuk menghitung luas bujur sangkar, karena dia satu kesatuan, pasti masuknya dari R tadi dia. Karena ini persoalannya satu soal. Nah, pekerjaan pertama di sini kita menghitung A. Jadi ada variabel di sini, itu adalah sisi. Sisi adalah real. Nah, bagaimana menghitung sisi? Nah, jadi kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, sisi miring adalah 2R. Kan begitu. Jadi kalau misalnya agak mau bikin agak ada bantuan, bikinlah di sini bahwa A kuadrat, kayak gitu ya. A kuadrat membantu kitanya sebenarnya. Tapi kalau mengerjakan soal memang bagus dibuat seperti ini. A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 2R, tapi 2R itu adalah panjang sisi miring. 2R kuadrat, kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau dipecahkan dia nanti, maka di sana 4R kuadrat. Udah. Nggak apa-apa kalau misalnya ini namanya tugas, lebih bagusnya dibuat seperti ini. Berarti ini kan sama dengan 2 karena A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Kemudian sama dengan lagi 4R kuadrat. Selesaikan saja di sini. Berikutnya, dapatlah bahwa hasil, karena kan itu ada 4, ada 2, bisa dibagi dia. Jadi A sekarang adalah akar dari 2R kuadrat. Atau R akar 2. Boleh juga, tapi ya selesaikan aja. 2 R kuadrat. Ini kalinya sebenarnya ini. 2 kali R kuadrat. Kayak gini. Karena matematika dia seperti ini, bisa aja dikerjakannya langsung. Ini tanda kali di sini.
Nah, selesai. Nah, berarti berikutnya kita bikin hitungan luas tadi, bahwa dapatlah di sini sisi sama dengan, kerjakan pekerjaan yang ini, akar dari dalam kurung dia 2 kali R, kemudian kali R lagi. Boleh aja square R, tapi nggak apa-apa, yang pilih aja yang gampang. Inilah sisinya berdasarkan rumus yang di atas. Nah, seandainya salah pun kalian bikin matematiknya, tapi saya masih bisa melihat urutannya gitu. Nah, berikutnya adalah luas bujur sangkar sama dengan sisi kali sisi. Nah, selesai prosedurnya. Kalau mau cek dulu, boleh juga yang mana yang salah. Tapi sebenarnya luas bujur sangkar ini belum digunakan. Kayak gitu, belum digunakan. Nah, kalau mau digunakan di sinilah dia. R sekian. Nah, berarti sekarang di sini luas itu kita lihat variabel kita tadi. Apa kita bikin tadi nama variabel kita tadi? Luas BS. Luas BS sama dengan luas bujur sangkar dalam kurung R 12. Kayak gini. Karena perlu menghitung jari-jari. Kemudian ini terbalik ini. Saya mengingat saya menggunakan function. Kita prosedur luas bujur sangkar, luas bujur sangkar. Kayak gini. Kita lihat dulu sekali lagi nama variabelnya tadi. Apakah saya salah menulis LBS? Lalu berikutnya LS link. Berikutnya LS link. Luas lingkaran dalam kurung 12 LS link. Dan 12 ini bisa diganti dengan R yang di sini. Nah, kalau kita lihat sekarang, ini ada R di sini dan di sini juga ada R. Mana ini kursor saya? Ini ada R juga. Kemudian geser lagi. Di sini ada R dan di sini ada R. Ini sebenarnya salah seperti ini. Kenapa? Karena R di sini kena ke R yang ini. Ini namanya global variable. Kayak gitu. Jadi lebih bagus di sini kita buat variabel RR kayak gitu. Kemudian begitu masuk ke prosedur, RR ini dapatnya dari R yang masuk. Cuman sekarang ada lagi masalah. R di sini adalah variabel dan R di sini adalah nama variabel. Jadi ini bisa diganti seperti yang ini. Kenapa? Supaya yang ini tidak terganggu. Variabel ini tidak terganggu dan ini bisa dipakai kemana-mana dan ini juga tidak ada hubungannya dengan variabel di sana.
Jadi masing-masing dia independen. Nah, yang ini boleh sama seperti di atas, seperti yang itu tadi. Karena sudah tidak lagi menggunakan variabel yang dipakai oleh global variable. Ini variabel bilangan yang masuk. Karena R di sini tidak perlu kita proses. Yang perlu diproses adalah sisi. Kemudian berikutnya, yang bisa menggunakan R di sini adalah yang ini. Karena ini adalah variabel utama, global variable. Sementara yang sana tadi adalah variabel lokal. Nah, sebelum kita hitung, kita mau cek dulu. Apakah ini ada yang salah? Lihat. Dia bilang 630 perlu titik koma, perlu tanda kurung. Tapi tanda koma yang ketemu. Nah, kita lihat. Ini di baris 6. Sebenarnya ada 4 di sini nomornya juga, ini enggak usah dihitung. Ini sebenarnya baris 6, ini kolom 30. Nah, ini dia. Nah, yang bingung di sini adalah ini. Kenapa di sini ada koma? Nah, kembali seperti yang ini, salah sebenarnya di sini pakai koma. Jadi apa yang pas di sini? Nah, kita bisa saja lupa. Kita lihat lagi contoh kita yang lama. Ini simpan dulu lah, simpan dulu. Simpan dulu, save. Mana tahu nanti hilang dia. Nah, kita lihat program yang lama waktu kita menggunakan apa namanya ini, kombinasi ini. Nah, lihat, kita lihat. Nah, rupanya antara variabel dengan variabel ada titik koma. Nah, kayak gitu. Tutup lagi, ganti yang ini. Kemudian yang ini tukar. Nah, lihat, compile lagi. Salah di 21-27. Illegal expression. 21-27. Lihat. 21. Nah, ini dia. 21-27. Nah. Kenapa salah? Karena kita pakai di sini sisi. Kenapa sisi? Sisi sebenarnya kita pakai di sini. Seharusnya sisi adalah A. Kayak gitu. Nah, jadi ganti bahwa di dalam variabel global kita tidak menggunakan sisi di sana. Oh, ini bukan di sini. Ntar ya, kita ulangi dulu. Tadi saya lupa di mana salahnya. Ntar ya. Lihat sekali lagi, compile. Salah di 21-27. 21-27. Nah, ini kan prosedur ini. Prosedur. Sisi real. Ini aturannya enggak salah ini. Karena sini sudah didefinisikan sisi. Nah, kemungkinan yang ini yang salah. Akar ini. Nah, kita coba dulu mematikan yang ini. Karena dia bilang salah di baris 21. Bisa saja salah di baris 22. Gitu. Matikan yang ini dulu. Kita lihat. Kalau salah lagi berarti yang salah adalah penggunaan rumus ini. Compile. Ternyata compile tidak salah.
Nah, berarti kalau compile tidak salah, maka yang inilah yang salah, menghitung ini. Nah, di mana salahnya? Salahnya kita seharusnya di sini menggunakan titik 2. Nah, kayak gini. Karena sama dengan, ya matematika biasa sama dengan, di bahasa C dipakai sama dengan aja, di Pascal pakai titik 2. Nah, udah sekarang compile lagi. Nah, udah nggak ada salah. Nah, berikutnya ini kan baru ngitung luas. Kita menghitung berikutnya adalah ada yang kita hitung di sini, delta. Delta luas. Nah, kayak gitu. Nah, kalau mau menghitung delta luas, kita lihat dulu lah. Mana yang lebih besar? Delta luas. Apakah luas lingkaran lebih besar dari luas bujur sangkar? Nah, kalau luas lingkaran lebih besar, maka luas lingkaran kita kurangkan. Nah, luas lingkaran kurang luas bujur sangkar. Berarti di sini ini kursornya luas lingkaran dikurang luas bujur sangkar. Berikutnya baru kita tampilkan tulisan di layar, right line. Jari lingkaran sama dengan R. Karena dia real, kita buatlah pakai pembatas supaya jangan jauh kali larinya. Kemudian right line. Berikutnya delta atau selisih luas lagi ya, selisih luas lingkaran. Nanti kalau mau lengkap ditambah boleh. Mana ini sama dengan ini? Ini ya. Adalah delta luas. Kemudian ada 2 dibikin. Nah, udah compile lagi. Nggak ada yang salah. Baru jalankan. Run. Luas lingkaran 12. Selisih luas 164,39. Udah. Apakah ini benar? Waduh. Saya salah pencet ini. Nah, seharusnya saya tidak mematikan Pascalnya. Apakah benar? Hitung dulu secara manual pakai kalkulator. Nah, apakah memang jari-jarinya 12 itu dapat selisih luasnya? Sebenarnya harus juga tambahan di sini bahwa ada sentimeter kuadrat gitu. Kalau luas haruslah ada satuannya. Nah, kayak gitu. Simpan dulu lah. Saya sering lupa menyimpannya. Kan? Terlalu rapat kan gitu. Nah, berarti yang ini harus ada spasi di sini sedikit. Nah, udah. Nah, kalian kan sudah mengirimkan tugas. Kalian bisa memeriksa sendiri tugas kalian nilainya berapa. Gak usah tanya saya, Pak, sudah benar tugas saya. Gak usah. Lihat aja ini semua.
Oh, saya salah di sini, saya salah di sini. Nilai saya 100. Wah, gitu. Bisa.